Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, sahabat petani, salam sehat selalu, semoga selalu dipermudahkan urusannya. Nah, ini kondisi cabai saya ya, usia 28 hari, terakhir pemupukan itu usia 20 hari setelah tanam, ada videonya. Nah, untuk saat ini terkena pecah daun ya, busuk daun, karena setelah pemupukan terakhir itu langsung keguyur hujan sampai beberapa hari itu berturut-turut, hujan malam ya, kadang sore, terus siangnya itu panasnya itu panas ngeter gitu loh ya. Jadi ya ini yang terjadi ya, cuacanya seperti itu, mungkin rata lah ini di bulan 4 terkena serangan pecah daun. Nah, jadi kawan ya, saya belum melakukan pengocoran dengan pupuk kimia dulu ya, apalagi NPK. Nah, tunggu sampai penyakitnya ini sembuh dulu. Nah, kemarin penanganannya ya, saya lakukan pengocoran dengan kalsium, terus kedua penyepraian dengan bakterisida mix kalsium. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Nah, ini kemarin yang daunnya saya punggeli ya, saya buangi yang terkena bercak itu. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tandanya bos ya. Nah, ini sudah mulai mengering, tidak terjadi penyebaran lagi. Dan untuk kondisi saat ini sudah usia 28 hari. Nah, jadi sudah 8 hari ini sebelum saya lakukan pemupukan ya. Jadi ketika cabai mengalami kondisi bercak daun, busuk daun seperti ini, jangan lakukan pemupukan terutama NPK ya, apalagi ketika curah hujan itu masih sering turun. Nah, jadi tunggu ketika cabai sudah mulai sembuh ya, sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan dari serangan bercak daun. Waduh, piye iki? Wis kowe lah. Dan kali ini saya akan melakukan pengocoran tapi tidak menggunakan NPK ya. Jangan dulu, saya nggak berani dulu kalau belum sembuh total. Tapi dengan menggunakan pupuk hayati ya. Jadi ya tidak harus menggunakan sebuah SOP yang harus misalnya pemupukan per 5 hari atau per 7 hari, tetapi ya harus sesuai dengan sebuah kondisi ya, keadaan di lahan itu seperti apa. Tidak usah ini ya, kita ini ibaratnya ambisi pengennya tanaman langsung cepat gemuk, cepat subur ya, ibarat orang itulah bos ya. Kalau terlalu gemuk itu kan ya malah rentan terkena penyakit. Nah, ini Pak Bos ya, kondisi tanaman yang normal, tidak kena penyakit, 28 hari. Pemupukan baru 3 kali. Pupuk pertama dimulai usia 10 hari setelah tanam. Videonya ada semua. Oke Pak Bos, kita lihat ya apa yang saya kocorkan untuk hari ini. Sebelumnya mohon dukungannya ya. Nah, klik tombol like dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, ini dia ya yang saya kocorkan nanti. Ini pupuk organik ya. Nanti saya campur dengan fungisida hayati. Jadi kalau pupuk organik itu berasal dari ini ya, fermentasi tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan. Kalau pupuk hayati itu diambil dari bakteri-bakteri. Nah, ini bekasan ini apa? Sisa-sisa tanaman kemarin ya. Nah, ini dari bantuan pemerintah, dapat bantuan kelompok, cuma nebus 10.000. Kalau di toko sekitar 50-an lah. Jadi bebas ya mau pakai merek dagang apa, yang jelas pupuk organik. Ini masih kelihatan ya kandungannya, ada nitrogen, fosfat, kalium juga, tapi dalam jumlah kecil, pH 4, pH nya makanya rendah. Nah, itu masih kelihatan enggak sampai buruk lagi, enggak ke simpan rapat. Dan yang kedua ini ya, enggak asing lagi lah untuk sahabat semuanya, ini fungisida organik hayati ya, Anfus.
dan bahan aktifnya itu dari bakteri-bakteri baik. Dan juga selain mengandung bakteri juga terdapat unsur hara di belakangnya ya. Nah, di sini ada tulisannya tuh, pupuk makro dan juga mikro, asam umat, sulfat, dan macam-macam. Bisa dilihat sendiri aja lah ya kalau sudah beli. Nah, ini dia kawan ya, penjelasannya di awal tadi ya, makanya jangan di skip-skip. Oke ya, kita takar. Untuk infus itu saya gunakan 3 sendok makan. Diaduk ya, ini agak susah larutnya, pakai tangan ini malah biar cepat. Kemudian untuk pupuk hayatinya saya gunakan sekitar 60 ml, 2 tutupnya itu. Untuk 20 liter air ya Pak Bos ya, saya ngocornya pakai drigen kocor ini, 20 liter air. Oke ya semuanya Pak Bos, langsung kita eksekusi. Untuk dosis per batang per pohon ini kurang lebih 200 ml ya, karena ini sifatnya organik, disesuaikan dengan kondisi kelembapan tanahnya ya. Banyak ya, semakin kalau ibaratnya tambah bagus kering ya ditambahi banyak, kalau ibaratnya basah ya dikurangi, nggak ada efek sampingnya. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Saya doakan semuanya diberikan kemudahan dan kesehatan, kelancaran rezekinya, amin. Sampai ketemu lagi, sayonara.